anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ada ulat dimakan bergizi gratis di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan. Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di pesisir selatan memberikan kebun plasma seluas 20%, akses jalan yang diblokir warga pun dibuka kembali. 2 batang pohon tumbang akibat angin kencang di Pasaman. Seekor ulat ditemukan merayap pada lauk ayam goreng dalam wadah makan bergizi gratis yang diterima salah satu siswa sekolah menengah atas di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan. Insiden ini menciptakan kegemparan setelah video rekamannya menyebar secara luas di media sosial. Makanan ini disediakan untuk lebih dari 3.000 siswa dari 7 sekolah di Kecamatan Pancung Soal. Menanggapi keluhan siswa dan orang tua, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, mendatangi SPPG atau Dapur Penyedia Makanan. Bupati berpesan secara tegas kepada pengelola dapur agar standar kebersihan dan ketelitian kerja wajib ditingkatkan. Bupati juga menekankan kejadian serupa tidak boleh terulang kembali. Intinya ini tolong dikawal, dicek, baik sayur apa saja lah itu, tolong perlu dengan masyarakat kebersihan, kerapian, semua harus teliti. Jadi nggak ada lagi temuan-temuan seperti itu. Sampai sekarang PSL nggak ada kasusnya. Makanya karena ini kita kontrol terus. Di PSL kita kontrol terus, kita kasih masukan seperti ini di Bayang, kemarin di Sago. Menurut Kepala Dapur SPPG Pancung Soal, Muhammad Fadli, ulat itu kemungkinan besar berasal dari sayuran yang menjadi menu pendamping hari itu, bukan berasal dari ayam goreng. Kejadian kemarin itu pada saat anak membuka ompreng ada itu ulatnya yang bergerak di ayamnya. Cuman kami pastikan itu bukan dari ayam kami, bukan dari ayam gorengnya. Karena bukan seperti itu dari ayam goreng. Bisa jadi dari sayur atau gimana. Kedepannya kami akan evaluasi lagi terkait dengan bahan yang akan kami gunakan. Penerima manfaatnya? Iya, penerima manfaatnya. 3.000 lebih, 3.000 kurang. Berapa sekolah lo? Ada 9 sekolah. Ini merupakan temuan pertama adanya ulat di menu MBG di Pesisir Selatan. Meski demikian, pihak dapur SPPG tidak mendapat sanksi apapun. Hanya diminta lebih memperhatikan kebersihan menu makanan yang disajikan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Puluhan meter tanah di sepanjang aliran sungai Batang Pasaman dikikis air sungai. Akibatnya, ratusan pohon kelapa sawit milik warga pun tumbang. Kasus ini terjadi di Nagari Ayah Gadang, Pasaman Barat. Pengikisan tanah atau yang dikenal dengan ablasi telah terjadi sekitar 4 tahun lalu. Dan kini ablasi semakin melebar. Hampir 50 meter permukaan tanah terkikis oleh sungai Batang Pasaman. Menurut salah seorang warga, selain ratusan pohon kelapa sawit tumbang, ablasi telah menyebabkan 3 rumah runtuh dan juga merusak saluran irigasi. Kini, jarak permukaan air dengan permukiman hanya sekitar 50 meter. Warga khawatir jika tidak ditangani dengan cepat, pengikisan akan semakin melebar dan melanda permukiman. Keluhan ini telah disampaikan warga ke pihak yang berwenang. Namun hingga kini, yang terjadi hanya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD, pejabat kantor bupati, provinsi, hingga pejabat dari pusat. Yang habis sekitar lebih kurang 3 buah rumah dan kebun sawit lebih dari 100 batang. Lebih kurang 50 meter.
Oh, penanganan masih belum ada, cuman survei dari pihak pemerintah sudah ada, baik dari provinsi atau kabupaten, cuman penanganan masih belum ada. Ablasi yang terjadi di sepanjang aliran Batang Pasaman ini menyengsarakan warga sekitar. Seorang petani sawit yang memiliki ratusan batang kelapa sawit yang ditanam di lahan seluas 3 hektar. Dalam tempo 3 tahun, habis dihanyutkan air. Kini, sang petani hanya memiliki 8 batang pohon sawit. Iya, menurun, nggak ada lagi. Biasanya dapat ada 1 ton 700, sekarang dapat 150-an. Gitu, Pak. Jadi sisa sawit saya yang tinggal 8 batang lagi tinggal, Pak. Dari 120 batang. Menurut informasi yang disampaikan warga setempat, BPBD Pasaman Barat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan meminta pemerintah provinsi menanganinya. Karena ablasi mengancam permukiman dan jembatan. BPBD Pasaman Barat berharap kepada pemerintah provinsi agar segera menangani masalah ini dalam waktu cepat. Pasalnya, setiap kali batang pasaman meluap, ablasi selalu terjadi dalam skala besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tak kunjung diperhatikan pemerintah. Warga Nagari Rawang, Gunung Malelo Surantih, pesisir selatan, bersuadaya membangun jalan permukiman yang sekaligus bisa dipakai untuk membawa hasil pertanian. Jalan itu telah lebih dari 5 tahun diimpikan dan baru dilaksanakan pada tahun ini. Karena warga berhasil meminjam alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. Lamanya penantian warga ini, karena nagari setempat tak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun jalan. Alhasil, warga pun sepakat bersuadaya untuk meminjam alat berat, membeli minyak, dan gaji operator. Jalan ini menghubungkan 2 kampung, Tabek Tinggi dan Lan Panjang, di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih. Dengan panjang 3 km dan dilakukan secara bertahap. Tokoh masyarakat dari Kata Buda, kini dapat bantu kami membuat jalan. Selama itu kami tidak dapat dalam 5 tahun kami menunggu. Kini terbuka kepada Bapak Wali, dapat mesin dipinjam, dapatlah kami membuat satu jalan untuk soal pembangunan rencananya itu ada sekitar sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Baru sekarang bisa ya, Pak? Iya, baru sekarang terlaksana. Meski telah bersuadaya, tapi uang yang dikumpulkan belum cukup untuk membiayai pembukaan jalan sepanjang 3 km. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa menyisihkan anggarannya. Samping akses pemukiman masyarakat, ini akses pertanian. Kita di sini menggenjot untuk hasil pertanian nantinya, samping selokan kampung. Mensek dasarnya, saya sebagai wali nagari dengan ada dorongan dan bantuan dari masyarakat, mengingat kondisi perkembangan penduduk di Rawang Gunung Malelo, khususnya di Tabek terlalu sangatlah pesat. Jadi, sejatinya pemerintah kabupaten harus peka dengan kebutuhan warganya. Apa yang telah dilakukan oleh warga Rawang Gunung Malelo ini merupakan sindiran bagi pemerintah yang abai dengan kondisi masyarakatnya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Beginilah pembuatan kopi bubuk. Biji kopi yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam mesin sangrai. Dengan menggunakan bahan bakar gas dan nyala api sedang, proses ini memerlukan waktu hingga 1 jam sampai aroma khas kopi keluar. Mesin yang terbuat dari stainless steel ini dibuat sendiri oleh Dabirudin, seorang pensiunan Angkatan Darat di Kecamatan Lunang, Pesisir Selatan. Usai direndang, biji kopi kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Biji kopi digiling halus sehingga keluar seperti tepung. Mesin ini juga dibuat sendiri oleh Dabirudin. Hasil gilingannya pun sangat halus, mencapai mesh 200, yaitu sebuah ukuran yang menentukan partikel yang lolos dari saringan tersebut,
yang mengindikasikan tingkat kehalusan material. Dabirudin telah lama merencanakan pabriknya ini, sejak ia masih berdinas aktif di Padang. Ia mempelajari sendiri cara membuat mesin dari media sosial dan bertanya kepada akademisi. Setelah pensiun, ia langsung membangun pabrik kopi impiannya. Ilmunya saya sudah bermacam-macam ilmunya ini Pak. Dari YouTube bisa saya pelajari, dari teman-teman yang sudah berpengalaman saya pelajari. Sewaktu saya masih dinas, ilmu ini saya simpan semua. Setelah saya pensiun ini, saya milih jalan untuk berusaha sendiri untuk melanjutkan masa-masa pensiun saya. Kebetulan grinder saya ini di pasaran belum ada. Jadi saya rakit sendiri dengan hasil untuk bubuk tepung itu bisa mencapai mes 200. Kopi buatan Dabirudin telah mulai dikenal sebagai oleh-oleh khas pesisir selatan. Selain itu, kopi Robusta hasil pabriknya juga telah melanglang buana hingga ke mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, hingga ke Yordania. Selain mengembangkan pabrik kopinya, Dabirudin juga sering diminta untuk membuat mesin-mesin teknologi tepat guna. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.